Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Sindu Ramandita. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk mengerjakan tugas opsional yang diberikan oleh Bapak Sugi mengenai apa yang bisa diimprovisasi dari cyber kampus. Oke, langsung saja saya berpikir sesuatu yang bisa diimprovisasi dari cyber kampus, yaitu dengan menambahkan fasilitas forum. Forum ini seperti kita ketahui, seperti Kaskus, itu kan forum yang berguna untuk berbagi, saling berbagi antara orang yang satu dengan orang lain dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang berbagi berita, ada yang jual beli, kemudian ada yang melakukan mungkin seperti bertukar pengalaman atau mungkin curhat atau dan banyak sebagainya. Itu adalah beberapa fungsi dari forum. Dengan adanya forum ini mungkin diharapkan cyber kampus akan mengalami kemajuan yang boleh bilang cukup untuk mendongkrak popularitas mungkin, atau bukan popularitas ya, mungkin dapat memberikan manfaat lain gitu, untuk para mahasiswa atau orang yang terlibat di dalamnya. Itu forum ini, sebenarnya saya tunjukkan dulu seperti kasus ya. Nah, contohnya seperti kasus ini. Di sini orang bisa berbagi berita yang mereka miliki atau mereka ketahui dari tempat lain ke dalam sebuah forum, sehingga member yang lainnya bisa mengetahui apa yang bisa atau apa yang dimiliki oleh member-member lainnya, sehingga secara tidak langsung ini juga dapat menambah informasi bagi orang lain ya, gitu. Kemudian untuk forum ini seharusnya forum ini juga disediakan online chat yang fungsinya ketika member sedang aktif di dalam forum dan mungkin ingin melakukan percakapan secara live dengan member lainnya, mungkin untuk keperluan belajar mungkin, atau sharing mengenai pengalaman atau tentang ya semacam itu, seperti yang bertukar pikiran atau belajar tentang sesuatu lah ya. Itu sehingga forum itu dapat berguna bagi anggota cyber kampus. Itu saja mungkin. Dan tentu kalau forum atau thread yang diciptakan oleh atau yang dibuat oleh member-member cyber kampus dan itu memiliki tingkat kepentingan atau tingkat kebutuhan yang tinggi, misalnya tentang bagaimana mengatasi sebuah contoh ya, mengatasi sebuah masalah, tentang bagaimana menggunakan wifi dengan hemat mungkin ya, atau PC, atau menggunakan ya mungkin mengatasi komputer yang terkena virus, contohnya itu aja deh. Itu kita dapat menggunakan online chat, mungkin awalnya dengan forum, sehingga dari forum ini mungkin maaf saya sedang bingung.
dari forum ini kita masih belum jelas ya tentang cara mengatasi permasalahan yang ada atau yang sedang kita hadapi. Mungkin kita bisa melakukan online chat ketika member yang bersangkutan yang telah membuat thread tersebut ketika dia sedang online, sehingga masalah itu mungkin akan lebih cepat selesai. Ya intinya seperti itulah. Kemudian tentu kalau sudah banyak member yang merasakan manfaat dari adanya forum ini, saya yakin para member akan puas dan pasti mereka akan kembali untuk menggunakan, dan mungkin pasti akan secara rutin menggunakan forum tersebut mengingat manfaat yang diberikannya. Kemudian untuk yang kedua, mungkin Cyber Campus bisa menambahkan fasilitas free blogging untuk anggota-anggotanya atau member yang terdaftar ya. Itu seperti halnya dengan mungkin free blog ini akan sama seperti blog mahasiswa UNER ya, yang web uner.ac.id. Mungkin tidak ada bedanya dengan itu. Hanya saja mungkin untuk mahasiswa dari kampus lain mungkin ya, itu bisa kita satukan di bawah naungan Cyber Campus untuk membuat blog sendiri dengan subdomain Cyber Campus. Manfaatnya apa? Dari blog ini mungkin nanti sedikit beda dari apa yang akan diberikan oleh blog lain, karena niat Cyber Campus ini tujuannya kan untuk menyatukan beberapa kampus dalam satu wadah, sehingga ketika ada blog gratis untuk para member ini mungkin akan membawa manfaat yang lebih untuk para netter lainnya, tidak hanya terbatas pada member saja. Nah, di dalam free blog ini yang mungkin beda, mungkin dari crawling dari website. Ketika blog Cyber Campus ini sudah, contoh mungkin sudah memiliki 10.000 artikel dari dari beberapa membernya, ratusan atau ribuan membernya, diharapkan setiap artikel yang telah diposting oleh para member tersebut memiliki manfaat bagi netter lainnya, tidak hanya terbatas pada anggota Cyber Campus. Karena mengingat blog itu adalah sarana untuk berbagi, mengingat blog itu adalah sarana untuk membagikan informasi secara bebas, tidak hanya terbatas pada sebuah domain saja. Tidak terbatas pada sebuah tempat saja, tapi luas atau global ya. Contohnya ketika seorang member memposting tentang bagaimana cara menggunakan, contoh menggunakan wireless mouse mungkin ya, cara menginstalnya mungkin, atau bagaimananya yang mungkin tidak diketahui oleh user lainnya. Itu kita bisa melakukannya dengan
mencari di mesin cari. Contoh sederhananya Google. Cara menggunakan wireless mouse. Lalu saya yakin ketika artikel yang telah diposting oleh member yang membahas tentang hal serupa pasti akan mungkin secara tidak langsung orang akan terus mencari dari halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Insya Allah artikel yang diposting oleh mahasiswa member Cyber Campus pasti akan masuk di halaman tersebut dan akan mengundang para netter yang membutuhkan informasi tersebut untuk masuk ke dalam blog Anda, ke dalam blog Cyber Campus. Kemudian blog ini bukan hanya blog biasa. Saya berpikir untuk menambahkan sebuah fitur di mana fitur itu berfungsi untuk melakukan kustomisasi pada URL. Tunjukkan contohnya ya. Custom URL contohnya seperti ini. Seperti yang terletak. Nah, ini. Jadi contohnya ini. Ya. Nama blog, nama situs. Kemudian garis miring, kemudian URL mengenai artikel yang kita posting. Contoh pada artikel ini saya kasih nama teks. Kemudian kalau blog gratis, kalau blog biasa mungkin pasti nanti keluarnya tidak akan seperti contoh seperti tes belajar mengendarai motor misalnya ya. Dengan menggunakan custom structure, user dapat mengatur URL yang akan ditampilkan di dalam halaman address nantinya. Sehingga nanti kalau contoh pada setting default pada blog gratis seperti Blogspot ya contohnya, itu secara default nanti setelah nama domain garis miring pasti akan keluar seperti tes belajar mengendarai motor, tes, dan hasilnya nanti akan seperti tes strip belajar, strip mengendarai, strip motor, kemudian .html. Dengan menggunakan custom structure ini kita bisa lebih memperingkas atau mempercantik tampilan URL yang akan ditampilkan oleh halaman web tersebut, sehingga di mata search engine itu akan tampak lebih rapi dan mungkin bagi sebagian user internet ya, maksud saya mungkin para netter yang sedang mencari informasi, dengan melihat custom structure ini orang akan lebih interest terhadap artikel yang diposting oleh user tersebut. Karena mengingat user bisa mengatur sendiri sesuai keinginan apa yang dia inginkan untuk ditampilkan di dalam URL, sehingga tidak tersetting secara default. Karena terkadang secara default pun ketika judul artikel yang kita posting terlalu panjang, maka tidak akan semuanya bisa ditampilkan di dalam permalingnya, dalam permaling web tersebut. Sehingga dengan menggunakan custom structure ini atau custom permaling ini akan membawa manfaat yang lebih bagi user, kemudian bagi para netter yang sedang mencari informasi tersebut, dan tentu bagi search engine itu sendiri.
karena search engine itu akan membaca URL yang diposting berdasarkan keyword yang diberikan di dalam URL juga. Kemudian selain custom permalink itu tadi, juga saya ingin menambahkan custom title dan custom description, dimana sama seperti custom structure tadi, itu ketika kita memposting artikel, setelah kita selesai menulis isi materi yang akan kita sampaikan di dalam artikel tersebut, tentu kita kan tidak mau misalnya saya ya punya artikel tentang bagaimana mengatasi pusing kepala gitu, contohnya ya, saya sudah nulis artikel ini dengan susah payah. Tentu saya ingin mendapatkan manfaat yang diperoleh dari artikel yang saya posting ini, yaitu pembaca tentunya. Nah, dengan menggunakan custom title dan custom description ini, user dapat mengatur sendiri judul postingan yang akan tampil di dalam search engine nantinya. Di dalam sini ya contohnya. Nah, user dapat mengetikkan judul artikel yang dia kehendaki, tidak berdasarkan judul artikel yang ada di dalam halamannya. Mungkin user membahas tentang sebagian kecil dari spesifikasi tentang contoh tes belajar mengendarai motor. Mungkin user di custom title ini nanti mungkin hanya akan menuliskan poinnya saja, atau mungkin lebih spesifik daripada judul artikel yang ada di dalam halaman page-nya ya. Jadi fungsinya custom structure ini, fungsinya dari custom title ini itu untuk menuliskan apa yang ingin disampaikan, user kepada search engine, di mana search engine sebagai orang yang sebagai orang yang menawarkan informasi kepada orang yang sedang membutuhkannya ya. Jadi ketika user ini bisa menyampaikan maksud dari artikel yang dia tulis di dalam halaman webnya, maka bagi para orang yang mencari informasi di dalam mesin cari, tentu akan lebih mudah untuk menemukan artikel kita atau artikel yang diposting oleh user. Contohnya di sini kita bisa memodifikasi judul sesuai keinginan kita, mungkin lebih spesifik dari judul halamannya, atau mungkin lebih umum supaya mudah ditemukan. Kemudian custom description ini membuat user bisa menyampaikan maksud lebih mendalam tentang artikel yang sedang dia berikan ya. Misal seperti mengendarai tes belajar mengendarai motor. Di custom description ini mungkin user akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana langkah awal yang mungkin akan diberikan untuk pendalaman dalam pengalaman dalam mengendarai motor, mungkin seperti itu ya. Kemudian di sini juga saya ingin menambahkan, kalau bisa blog tersebut memiliki structure H1, H2, dan H3. Seperti kita ketahui, konten adalah raja, dimana ketika seseorang
mencari informasi di halaman web, di mesin pencari, tentu konten konten yang baik pasti akan disupport oleh mesin pencari. Nah, untuk mendapatkan konten yang berkualitas ini, salah satunya kita dapat memanfaatkan adanya H1, H2, dan H3. H1 memegang peranan penting untuk indexing pada search engine, dan H2 dan H3 adalah pelengkapnya. Kemudian untuk H1, menurut saya H1 adalah kata kunci yang ditargetkan oleh user sehingga dapat ditemukan oleh user lainnya yang sedang mencari informasi yang dia berikan. Contoh pada tes mengemudi sepeda motor tadi, mungkin user akan menyisipkan kata kuncinya dalam H1 ini tentang tes mengendarai. Kemudian pada H2-nya tes mengendarai motor contohnya ya. Kemudian H3-nya mungkin tes mengendarai motor dengan benar. Dari ketiga H ini, heading sini ya, pasti mesin pencari akan meng-crawling halaman ini dengan baik karena dia memenuhi syarat yang diinginkan oleh mesin pencari. Mesin pencari pasti akan mengutamakan halaman yang memiliki H1, H2, dan H3 karena ini dianggap sebagai hal yang penting bagi robot mesin pencari ya untuk melakukan crawling. Kemudian selain penargetan keyword menggunakan H1, H2, dan H3, grogi. Selain itu, kita juga bisa menambahkan ping. Apa itu ping? Ping itu adalah suatu layanan. Ping menggunakan ping-o-matic. Seperti yang saya lakukan biasanya kepada blog-blog yang saya posting. Dari pengalaman saya, ketika saya melakukan posting artikel, kemudian saya melakukan ping ini, indexing dari mesin pencari itu lebih cepat daripada indexing pada artikel yang tidak diberikan ping tersebut. Dimana ping ini fungsinya untuk memanggil search engine dan blog populer lainnya untuk memberitahukan bahwa Anda memiliki artikel yang update atau artikel yang baru di halaman Anda. Kemudian ya, saya akan menunjukkan saya biasanya menggunakan ping menggunakan layanan ping-o-matic. Ping-o-matic ini sangat sederhana untuk digunakan. Setelah Anda memposting artikel, mungkin kita bisa melakukan update di dalam ping ini dengan memasukkan kata kunci yang kita target tadi. Atau kita bisa memasukkan titel pada halaman ini ya, judul blog Anda, URL Anda bisa dimasukkan di sini. Kemudian kita harus mengirim pingnya tersebut dengan mengkliknya. Tapi kita bisa mengatur ping ini secara otomatis. Kalau pada WordPress itu ping tersebut sudah otomatis ada di dalam
otomatis ada di dalam WordPress-nya, karena ping ini memegang peranan yang cukup penting untuk indexing pada mesin pencari. Ya, dengan adanya ping ini, tentu kita kan tidak hanya kita yang membahas tentang bagaimana contoh pada tes belajar mengemudi sepeda motor. Saya yakin tentu banyak user lain yang memposting tentang artikel yang serupa. Hanya saja ketika kita menggunakan ping ini, mungkin kita bisa mempercepat indexing pada web kita sehingga artikel yang kita posting cepat terbaca oleh mesin cari. Ping ini mungkin seandainya kita tidak melakukan ping, mungkin artikel yang kita posting pasti akan di crawling oleh mesin cari. Hanya saja waktunya mungkin yang tidak dapat kita pastikan. Tapi dengan menggunakan ping ini, insya Allah dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah saya lakukan untuk mengoptimasi website, itu 50% atau lebih setelah 5 menit memposting artikel, halaman keyword yang saya target itu selalu masuk halaman 1. Kemudian dengan menggunakan ping ini, kita juga dapat menggunakan jadi pada blog yang bisa kita manfaatkan tadi itu terdapat 3 pada blog gratisan tadi. Pada blog yang bisa kita manfaatkan tadi, pada blog tersebut kita bisa menanamkan beberapa fitur yang mampu mendongkrak popularitas halaman yang kita bahas. Yaitu pertama dengan menggunakan custom permalink, kedua menggunakan custom title, ketiga menggunakan custom description, dan keempat menggunakan ping. Ping ini dapat diatur secara otomatis atau secara manual. Untuk Cybercampus mungkin bisa diatur secara otomatis sehingga mahasiswa atau member-member lain tidak perlu melakukannya secara manual. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila banyak kata-kata saya yang cukup membingungkan, saya juga minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.